Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sanurung CGP Angkatan 9 dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Adapun dasar refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dari pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran adalah 2 hal yang berbeda, namun tidak bisa terpisahkan. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir maupun secara batin. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan menanamkan budi pekerti atau watak yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Refleksi yang kedua adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas terdiri dari saya menganggap bahwa murid sebagai kertas kosong yang dapat saya tulis dan bentuk apa saja sesuai dengan keinginan saya. Saya menganggap diri saya sebagai satu-satunya sumber belajar yang hebat sehingga proses pembelajaran masih berpusat kepada guru. Pembelajaran yang dilakukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid dengan menggunakan metode ceramah. Bahkan saya terkadang kurang peduli apakah murid sudah paham atau belum. Saya lebih mengedepankan ketuntasan materi. Jadi, kesannya saya hanya menuntun nilai pengetahuan daripada keterampilan dan sikap. Saya menganggap semua murid itu sama karakteristiknya sehingga memperlakukan murid sama tanpa menghargai perbedaan karakteristiknya. Yang ujung-ujungnya kembali lagi bahwa hasil akhir yang dinilai adalah ketuntasan materi dengan melihat murid sudah di atas KKM. Refleksi yang ketiga yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya baru menyadari bahwa ternyata selama ini pelajaran yang saya lakukan di kelas masih kurang tepat, saya masih mementingkan diri sendiri. Pemikiran saat ini bahwa pendidikan bukanlah tabula rasa. Murid bukanlah kertas kosong yang dapat kita tulis dan bentuk apa saja sesuai dengan kehendak kita. Murid lahir dengan sudah memiliki kodrat yang samar dan tugas gurulah yang menuntun murid untuk menebalkan garis yang samar tersebut. Kemudian, pendidikan yang berpihak pada murid. Maksudnya di sini adalah bahwa murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, akan tetapi sebagai subjek pembelajaran. Karena sebagai subjek, maka muridlah yang aktif dalam pembelajaran di kelas. Murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan media pembelajaran yang tepat yang diberikan oleh guru. Kemudian menciptakan pembelajaran menyeluruh, artinya bahwa pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh bukan hanya pengetahuan saja tetapi juga keterampilan dan sikap. Mempelajari karakteristik murid perlu karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus bisa menghargai perbedaan karakter tersebut. Apa yang dapat segera Anda siapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya adalah membuat kesepakatan kelas bersama siswa sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan merdeka belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui bakat minat murid sehingga guru dapat membuat media pembelajaran sesuai dengan bakat minat siswa tersebut. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan tidak lagi berpusat kepada guru, tetapi dapat berpusat pada murid. Kemudian, pembelajaran tidak lagi menuntut murid untuk tuntas, akan tetapi lebih kepada menuntun, karena guru harus bisa menjadi teladan yang baik. Guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu Duta Ilmu.
Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.